Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 4. Kita akan belajar bersama Bu Santi. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kita mulai belajar ya. Hari ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Suatu teks paragraf memiliki satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks paragraf. Gagasan pokok berperan sebagai kalimat utama. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks paragraf. Gagasan pendukung berperan sebagai kalimat penjelas. Nah, sekarang di manakah letak gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf? Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat diketahui secara tersurat dan tersirat. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama yang terletak di awal atau akhir paragraf. Secara tersirat, gagasan pokok dapat diketahui apabila pembaca telah meringkas isi pokok suatu paragraf. Setelah ditemukan gagasan pokok, maka kalimat-kalimat lainnya dapat dipastikan merupakan gagasan pendukung. Nah, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung seperti ini. Yang pertama, membaca teks paragraf secara saksama, bisa dengan membaca dalam hati. Yang kedua, cermati kalimat awal dan akhir pada paragraf tersebut. Yang ketiga, temukan kalimat utama sebagai gagasan pokok dan kalimat penjelas sebagai gagasan pendukung. Nah, berikut ini ada contoh paragraf. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan pawai semakin dekat. Nah, dari teks paragraf yang tadi kita baca tentang pawai budaya, dapat kita lihat pada teks ini ada terdiri atas 6 kalimat. Nah, kalimat-kalimat ini kita cermati. Kita perhatikan kalimat awal atau kalimat pertama dalam teks paragraf berikut. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, apa yang membuat pawai ini sangat menarik bagi warga kampung Babakan bisa dijelaskan pada kalimat-kalimat berikutnya. Nah, jadi bisa dipastikan kalimat pertama pada teks paragraf berikut ini adalah gagasan pokok atau kalimat utama. Sedangkan kalimat-kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Nah, bisa kita lihat berikut ini ya. Pawai budaya sangat menarik dan bagi warga kampung Babakan dan akan kita letakkan pada peta pikiran. Nah, peta pikiran sudah disediakan dalam buku teks atau dalam buku paket tema 1.
Nah, berikut ini contoh peta pikiran ya. Peta pikiran merupakan bagian-bagian yang terdiri dari bisa lingkaran, bisa kotak ya. Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah contoh dari peta pikiran. Kalian dapat meletakkan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada peta pikiran berikut. Nah, di sini bisa kita lihat gagasan pokok itu berada tepat di tengah-tengah ya. Pada peta pikiran berikut ini, gagasan pokok bisa kita letakkan dalam lingkaran. Nah, contohnya seperti berikut ini. Kalian perhatikan, kalimat pertama kita letakkan di tengah karena merupakan gagasan pokok. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain merupakan gagasan pendukung. Jadi bisa kita letakkan pada bagian-bagian di luar dari lingkaran. Nah, seperti ini contohnya ya, perhatikan. Nah, setiap kalimat setelah gagasan pokok itu bisa kalian letakkan pada kotak di sampingnya ya. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan di buku tematik tema 1. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami pelajaran kita hari ini? Bu harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Kalau kalian sudah memahami, alhamdulillah. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.